Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, di sesi ini kita akan membahas terkait dengan fungsi perubahan kompleks, di mana di fungsi perubahan kompleks merupakan lanjutan dari bilangan kompleks yang sudah kita pelajari sebelum UTS. Ya, jadi sebelum membahas fungsi kompleks, mungkin kita perlu membahas terkait dengan konsep dan istilah yang akan banyak digunakan dalam pembahasan selanjutnya. Yang pertama adalah terkait dengan daerah di bidang kompleks. Pada bagian ini kita membahas terkait dengan beberapa kurva dan daerah penting dengan beberapa konsep lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa bilangan kompleks itu bisa dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan, oleh karena itu dalam bentuk Z sama dengan kita asumsikan bahwa kita punya suatu domain di mana C adalah jarak antara Z ke Z0 yang kita sebut sebagai jari-jari. Di mana di situ C dikatakan sebagai tempat kedudukan dari titik-titik yang berjarak sama dengan panjangnya R dari Z0 ke Z itu sendiri. Jadi bentuk lingkaran C itu seperti ini. Nah, lingkaran satuan itu apabila nilai mutlak dari Z itu adalah 1. Cakram adalah apabila di dalam interior lingkaran C, yaitu nilai mutlak antara Z ke Z0 atau jarak Z ke Z0 itu adalah kurang dari R. Jadi ada di dalam lingkaran. Atau lebih tepat kita katakan sebagai cakram. Kemudian dikatakan lingkaran terbuka apabila dia berada di antara R1 sampai ke R2. Jadi jarak antara Z ke Z0 itu berada di antara R1 dan R2. Kemudian himpunan titik-titik pada bidang kompleks itu adalah sembarang koleksi dari titik-titik yang ada di sana, sehingga kita katakan bahwa S itu dikatakan terbuka jika setiap titik di dalam S mempunyai suatu lingkaran dan seluruhnya terletak di S. Nah, untuk yang lain-lain hampir sama seperti fungsi-fungsi yang sudah kita pelajari, terutama di fungsi real, di fungsi kompleks, di sini ada domain, ada komplement, kemudian ada titik batas, bahkan sampai ke wilayah dan region. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas terkait dengan fungsi kompleks itu sendiri. Jadi suatu fungsi f dikatakan dia memetakan dari I ke C, di mana I adalah subhimpunan dari bilangan real dan C merupakan semua bilangan kompleks. Maka fungsi ini merupakan fungsi yang bernilai kompleks. Atau bisa kita katakan dalam bentuk ft, kalau misalkan dalam bentuk vektor, maka bentuknya adalah cos sinus T ditambah I sinus T atau cis T, di mana T berada di antara 0 sampai 2pi. Kemudian, karena fungsi kompleks itu merupakan suatu lingkaran satuan, yaitu lingkaran yang berpusat pada koordinat yang berjari-jari 1, maka ketika kita punya GT itu adalah T ditambah IT kuadrat, di mana T berada di antara negatif 1 sampai 1, akan berupa parabola, yaitu Y sama dengan X kuadrat, dari X sama dengan negatif 1 sampai ke X sama dengan 1. Kalau misalkan kita buat dalam bentuk seperti grafik, maka bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Selanjutnya akan dibahas terkait dengan fungsi kompleks dengan domain dari bilangan kompleks. Misalkan S merupakan subhimpunan bilangan kompleks dan fungsi F itu pada S, maka F itu memetakan dari S ke C, Z itu memetakan ke W, atau W kita sebut sebagai FZ. Dari sini kita katakan bahwa Z adalah bilangan kompleks dan S adalah domain yang didefinisi dari fungsi F dengan himpunan dari seluruh fungsi tersebut sebagai range atau jangkauan. Sedangkan W adalah range-nya. W bisa dinyatakan dalam bentuk U, X, Y ditambah I, V, X, Y. Jadi ini yang nanti akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan ini sampai selanjutnya, di mana kita akan mencari nilai dari fungsi Z atau kita sebut sebagai W, yang terdiri dari U, X, Y, bagian bilangan realnya, dan I kita dikali dengan VXY, di mana VXY adalah bagian imajinernya. Jadi dimetakan antara domain Z ke W. Dengan demikian, fungsi kompleks FZ itu ekuivalen dengan pasangan fungsi UX dan VXY, yang keduanya bergantung pada dua perubahan, yaitu X dan Y. Himpunan S disebut sebagai domain, atau bisa kita katakan domainnya adalah domain F, dan FZ atau W dikatakan sebagai nilai dari suatu fungsi.
atau range yang kita ketahui. Contohnya ini, nanti kita bahas contoh-contoh tersebut. Nah, untuk contoh yang pertama, nomor 1A, 1B, 1C adalah fungsi kompleks dengan domain semua titik pada bidang Z, sedangkan 1D adalah fungsi kompleks yang domainnya hanya pada titik bidang Z, di mana dia kecuali negatif setengah, karena kalau misalkan Z-nya adalah negatif setengah, maka nilainya adalah tak terdefinisi. Jadi kita harus memperhatikan juga domain dari fungsi tersebut. Kalau yang atas semuanya bisa. W sama dengan Z ditambah 1 kurangi I, W sama dengan 4 ditambah 2I, W sama dengan Z kuadrat dikurangi 5Z, semua Z memenuhi dari domain itu, sehingga untuk mencari range-nya mudah, karena domainnya semuanya bisa. Sedangkan untuk yang D, ketika Z kita ganti dengan negatif setengah, maka nilai penyebutnya nanti akan menjadi 0. Oleh karena itu nanti domainnya adalah semua bilangan Z atau bilangan kompleks, di mana Z-nya itu tidak sama dengan negatif setengah, karena kalau diganti dengan negatif setengah, penyebutnya tadi sama dengan 0, yang akibatnya nilainya jadi tidak terdefinisi. Maka untuk mengerjakan itu mudah sekali. Jadi jika Z adalah X ditambah IY, sedangkan fungsi W sama dengan FZ, maka W dapat diuraikan menjadi W sama dengan UXY ditambah IVXY. Atau bisa kita katakan realnya adalah U, imajinernya adalah V. Karena masing-masing merupakan fungsi dari dua variabel x, y, maka Z apabila diganti dengan bilangan kutub atau kita katakan R kali C theta, maka W juga bisa diubah dalam bentuk kutub, yaitu U R theta dan I V R theta. Contoh, di contoh 2 ya, kita punya FZ sama dengan 2Z kuadrat dikurangi I dalam bentuk U dan V, maka tinggal kita ubah. W-nya kan sama dengan FZ. FZ adalah 2Z kuadrat kurangi I. Maka Z ini kita ubah dalam bentuk X tambah IY, maka jadinya 2 dikali X tambah IY dikuadratkan kurangi 1 sesuai dengan bentuk aljabar. Maka dari sini kita klasifikasikan 2 dikali X kuadrat tambah 2XY kurangi Y kuadrat kurangi I. Dari sini kita pilah-pilah bagian realnya, 2 dikali X kuadrat kurangi Y kuadrat, karena nggak ada I-nya ya. Kemudian yang ada I-nya ada di sebelah kanan, I 4x Y dikurangi 1. Nah ini 2x kuadrat Y kuadrat disebut U, sedangkan koefisien dari I kita sebut sebagai V, yaitu 4x Y kurangi 1. Jadi U-nya 2x, 2 dikali X kuadrat dikurangi Y kuadrat, dan V-nya adalah 4x Y kurangi 1. Contoh yang ketiga, kalau kita punya bentuk kutub, maka kita bisa ubah menjadi R cis theta. Maka untuk mencari U dan V-nya, MZ-nya kita punya Z kuadrat ditambah I, kita substitusi Z-nya menjadi R cis theta kuadrat, kita manipulasikan aljabar, sehingga nanti kita pilih yang ada I-nya itu adalah V, sedangkan yang tidak ada I-nya adalah U. Dari sini kita peroleh U adalah R kuadrat cosinus theta dikurangi sinus kuadrat theta, dan V adalah 1 ditambah R kuadrat sinus 2 theta. Jadi itu pertemuan 8 terkait dengan fungsi bilangan kompleks atau fungsi kompleks. Selanjutnya teman-teman bisa banyak latihan terkait dengan bilangan kompleks dan bentuk fungsinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.